Bisa difahami? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikahi wanita dari 4 hal. Maksudnya juga pilihlah pasangan dari 4 hal. Yang pertama apa? Nasab. Yang kedua harta. Yang ketiga agama. Yang keempat fisik. Gitu kan ya. Berarti ada nasab, ada fisik, ada apalagi tadi harta, sama satu lagi adalah agama. Tapi kata Rasul pilihlah karena agamanya. Kenapa ada nasab di situ? Ternyata nasab berfungsi sepenting itu. Karena gini, penelitian-penelitian psikologi, jurnal-jurnal psikologi itu sudah membuktikan bahwa kita manusia itu bergerak, beraktivitas, berpikir, bahkan ngomong itu berdasarkan referensi. Berdasarkan apa? Referensi. Kalau ada orang gak pernah ngelihat satu referensi, dia tidak akan masuk ke dalam daftar otaknya. Contoh ya, contoh misalnya ada seseorang anak kecil, misalnya ya, anak kecil ribut sama yang lain. Ketika dia ribut sama yang lain, dia diambil mainannya. Pertanyaannya, kalau anak kecil tuh gak pernah ngelihat apapun, yang dia lakukan apa? Nangis. Betul? Kenapa nangis? Karena itu yang dia tahu. Besok dia ngelihat, atau minimal besok ketika itu dia dipukul sama bapak ibunya. Dia mulai punya referensi dong. Berarti kalau aku nggak suka sama orang, aku bisa pakai tangan. Oke, bisa difahami sampai di titik ini. Besok lagi ketika dia ngelihat, ketika dia sudah sekolah, dia ngelihat teman-temannya. Ketika disakiti, teman-temannya misuh, teman-temannya ngomong kotor. Maka ketika dia mendapatkan kejadian yang sama, masuklah referensi itu ke dia. Bisa difahami? Oke, contoh ya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita semua itu lahir dan besar di lingkungan yang berbeda-beda. Betul. Tapi lingkungan zaman dulu itu biasanya lebih keras daripada lingkungan yang sekarang. Benar nggak? Setidaknya saya secara pribadi juga mengalami. Walaupun tidak sampai sengeri yang di film gitu kan ya, yang didudukin terus main dipukul, enggak. Saya mengalami kekerasan atau misalnya dididik oleh bapak saya, misalnya pakai ikat pinggang, pakai apa lagi misalnya pemukul bantal, pakai apa lagi guru pakai mistar, tahu mistar kayu itu dipukul sampai patah pernah. Lalu kemudian kalau nggak bisa matematik minimal pakai lidi, minimal pedas sampai bengkak-bengkak. Itu kan kita pernah kan ya. Nah itu semua kan jadi sebuah referensi. Begitu saya punya anak saya melakukan sesuatu yang gak saya suka, itu referensi itu di kepala saya tuh diurut tuh. Paham maksudnya? Saya nggak pernah minta ini, saya nggak ngerti bahkan sama sekali. Tapi karena saya dibesarkan kayak gitu, itu referensi sudah ngurut di sini. Bisa dipahami ya? Nyetrika belum pernah itu masuk di sini. Sebelum saya nonton film itu nggak pernah tuh. Tapi nggak ada, karena yang saya dibesarkan saya nggak pernah disetrika. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Nah urutan ini keluarnya bisa berubah-ubah. Berubah-ubah bisa, menurut jurnal psikologi itu bisa berubah. Berdasarkan apa? Keseringan kita mengalami itu atau kita ngelihat itu. Bisa dipahami? Contoh ya. Kalau kita punya masalah sama orang, misal, kalau kita masih normal, kalau kita masih fitrah, paling kita nangis, paling kita pergi, atau paling enggak kita dorong. Pokoknya kita pengen menjauh dari masalah itu. Tapi begitu kita sudah punya referensi misuh, masuk dia. Mungkin nomor 5, 1 dorong, 2 nangis, 3 kabur, 4 misalnya marah ke diri sendiri, 5 misuh ke orangnya. Tapi ketika kita ngelihat orang terus misuh, naik dia nomor 4. Naik dia nomor 3, naik dia nomor 2, naik dia nomor 1. Referensi di kepala kita itu urutannya tergantung keseringan kita ngeliat. Bisa difahami sampai di sini? Referensi menyikapi sesuatu, respons kita terhadap sesuatu tergantung habits namanya. Itu belum kita pelajari sih, nanti kapan-kapan kita pelajari. Namanya habits, kebiasaan. Bagaimana cara respons? Semakin kita nggak pernah ngelatih habits baik dalam merespon, semakin dia akan turun ke bawah.
Tapi semakin sering kita ngulangin, semakin dia naik ke atas. Balik lagi, KDRT itu kebanyakan karena orang punya referensi orang tuanya lah, atau tetangganya lah, atau bahkan dia ngelihat bapak ibunya berantem. Ini banyak banget. Saya punya teman-teman ya, 10 teman-teman, minimal 3 sampai 4 orang sudah ngaku, saya pernah ngelihat orang tua saya berantem. Bukan berantem mulut ya, berantem serius. Maksudnya berantem, ya berantem. Iya, berantem fisik. Apakah ibunya yang ngelempar, ataukah bapaknya yang nampar, dan segala macam. Tapi dia pernah ngelihat, ini masuk di kepala. Dan apakah Anda kira ini cuma jadi dia lihat? Enggak, itu masuk referensi. Nanti bisa kemana? Kalau dia nyikapinya, dia nggak mau, dia jadi benci, dan minimal dia jadi benci laki-laki. Kalau dia laki-laki, dia jadi benci laki-laki dan dia bisa ngasarin wanita, KDRT. Kalau dia wanita, dia bisa benci laki-laki. Dan jadinya seperti apa? LGBT. Ini masalahnya sama ini. Kenapa? Karena ini masalah dari awal. Maksud saya adalah, coba bayangin, kalau 2,5 juta orang pernah mengalami KDRT, berarti Anda punya PR berapa banyak? Baru kita bahas kemarin kan? Kita tuh kayak lomba. Kita jelasin kayak gini, berapa banyak orang yang dengar dan berapa banyak orang yang nonton via media sosial. Tapi ini diciptakan penyakitnya itu secara masif. Kenapa? Bayangin ya, kemarin itu dia punya anak 3 tuh yang kena KDRT. Punya anak 3, berarti 3 anaknya ini wajib diterapi. Paham kira-kira maksudnya? Kenapa? Karena 3 anaknya punya pengalaman KDRT. Dan itu sudah masuk referensi. Bahkan yang bayi Ustadz, coba baca jurnalnya. Anak-anak kan sudah dapat dari kecil. Bagaimana dia diperlakukan, bagaimana kemudian orang tuanya memperlakukan dia. Bahkan anak-anak itu mendapatkan dari kecil suara orang tuanya dan efek terhadap psikologinya dia. Berarti ada orang-orang diajarin kan, nih coba bayangin 2,5 juta dalam 20 tahun, berarti 20 tahun ke depan, kalau anak orang Indonesia rata-rata dia punya 2 anak, itu berarti berapa yang kita dapat? 2,5 juta plus 5 juta, 7,5 juta kasus 20 tahun ke depan. PR siapa tuh yang nanganin? Ini kan permasalahannya, kalau cuma individu aja nggak mungkin bisa. Karena manusia itu tidak didesain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh buat sebuah sistem bagaimana masalah itu diselesaikan secara sistemik. Karena masalah juga dibuat secara sistemik. Catat baik-baik, lihat ya, masalah itu tidak hanya diri sendiri yang buat, tapi masalah juga bisa dibuat karena sistemik. Kok bisa sistemik? Nih lihat ya. Kalau dalam kasus yang kita lihat dalam KDRT, sudah pasti ceweknya nggak salah. Maka menyalahkan ceweknya itu adalah sesuatu yang nggak mungkin dalam hal ini. Ya salahnya dia milih laki-laki yang salah aja, tapi nggak kita bahas untuk dalam kasus itu, gitu kan ya. Tapi kesalahannya itu jelas pada laki-laki. Tapi pertanyaannya, apakah laki-lakinya itu salah sendirian? Enggak. Karena sistem yang membuat dia seperti itu. Misal contoh ya, nih lihat ya. Indonesia, UMR berapa? Jakarta 6 jutaan, Bogor berapa? 4,5 UMR Bogor. Pertanyaannya, cukup atau enggak? Oh jomblo masih bisa lah Ustadz. Tapi kalau berkeluarga cukup enggak? Enggak masuk akal. Berkeluarga tuh enggak masuk akal, bisa difahami ya. Maka apa yang harus kejadian? Yang harus kejadian adalah ibu-ibu harus ikut bantu bapak-bapaknya kan? Untuk jualan kah? Atau untuk bekerja kah di luar dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau situasinya nggak ideal kayak gini, anak-anak siapa yang ngurus? Sistemik bukan masalahnya. Masalahnya sistemik. Masalahnya bukan hanya berdiri sendiri, bukan hanya orang-orang yang nggak dapat pendidikan. Bicara pendidikan lagi, masalah lagi. Coba, kita sudah tahu nih, kenapa bisa muncul nih 44% KDRT itu dialami oleh orang-orang yang nikah sebelum waktunya dalam tanda kutip. Artinya orang-orang yang belum belajar sebelum menikah atau orang-orang yang tidak dapat pendidikan sebelum menikah. Ya jangankan ya elah SD baru lulus SD atau SMP atau SMA nikah. Yang udah S1, S2 aja masih banyak pertanyaannya datang ke saya. Ustadz, kan kita nggak boleh buka aib Ustadz. Lah ini aib suami saya kan nggak boleh dibuka. Padahal dipukulin tiap hari. Terus masih ngira itu aib. Belajarnya dari mana? Bisa difahami sampai di titik ini. Nah tapi balik lagi, ini masalah sistemik.
bukan masalah individual. Berarti diselesaikannya juga masalah sistemik harus diselesaikan dengan sistemik juga, karena berkaitan banget dengan yang lain. Ada yang bicara gini, Ustadz, KDRT itu bukan hanya diakibatkan oleh orang nggak paham agama kok Ustadz. Betul, ada faktor pendidikan, ada faktor ekonomi, ada faktor politik dan segala macam. Makanya dinamakan masalah yang sistemik. Maka Rasulullah juga nyelesain ini dengan sistem, memberikan sistem supaya pendidikannya itu bagus, sistem supaya ekonominya itu bagus, sehingga keluarganya itu bisa ideal. Tapi kalau kita nyelesain tidak sistemik, kenapa? Bagi Indonesia masalah ini nggak penting. Bisa difahami teman-teman sekalian, itu problematikanya. Nah jadi benar banget tadi, kalau andai kan Bu Umah nyalon, pilih Bu Umah deh, gitu kan ya, cocok banget kan, yang bikin pengajian bukan saat pilkada aja, gitu kan ya, yang datang ke masjid tidak hanya nyari suara, ya kan ya. Lah problemnya kan itu. Problemnya adalah apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Apa yang dianggap penting oleh pemerintah? BPIP. Itu yang dianggap penting kan ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tuh jadi bingung, ideologi Pancasila tuh yang kayak apa sih sebenarnya? Dan saya tuh berkali-kali nanya ke orang. Jadi gini ya, sekarang saya mau nanya pada Anda, hidup tuh yang jelas-jelas aja. Ini bukan protes. Saya tuh merasa, tahu nggak lihat video itu saya stresnya kayak apa? Ketika ngelihat video itu disturbing banget bagi saya. Stres banget. Kenapa? Itu tuh kita kayak merasa gini loh ibu-ibu sekalian. Kita kayak merasa ya Allah 20 tahun ngisi kajian gak ada ngaruhnya. Paham gak sih maksudnya? Sampai masih ada yang kayak gitu loh maksudnya. Itu kan kita jadi stres sendiri. Kita lalu mikir, apa cuma kita yang stres sendiri, apa yang lain gak merasa ada masalah ya? Kenapa gak ada keseriusan untuk menuju kepada hal-hal kayak gini? Kekerasan terhadap perempuan, cowok-cowok kemudian gak ada pelajaran, dan bagi negara gak penting. Karena yang penting tadi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satunya. Saya bertanya dari dulu gini, nih contoh ya, sekarang saya mau nanya, Islam. Menurut Anda siapa teladan di dalam Islam nomor 1? Jadi kalau kita mau lihat orang yang paling Islami siapa orangnya? Jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi. Beres kan? Gampang nggak? Mudah nggak? Berarti kalau kita mau lihat sesempurna-sempurna seorang Muslim, kita tinggal lihat Nabi Muhammad. Jangan lihat Felix, gitu kan ya. Kalau Felix berbuat dosa, Felix dia tuh bukan contoh Islam. Contoh Islam adalah Rasulullah. Sekarang saya mau nanya, coba contoh yang paling Pancasilais siapa? Ayo jawab. Siapa contoh yang paling Pancasilais? Kalau yang paling Islami kan adalah Rasulullah nih. Contoh yang paling Pancasilais siapa? Mohon maaf ya, ini agak sebel saya soalnya nih. Yang paling Pancasila Soekarno. Berarti nikah lebih daripada 1 boleh dong. Lah kan ini kan contoh yang paling Pancasilais siapa? Kita mau ambil contoh siapa? Apakah BPIP contoh yang paling Pancasilais? Apakah ketuanya sekarang contoh yang paling Pancasilais? Kalau kita bisa anggap contoh yang paling Pancasilais adalah ketua BPIP yang sekarang, berarti boleh dong kita memusuhi agama. Karena kata dia musuh terbesar Pancasila adalah agama, kan gitu. Ini Pancasila macam apa yang kita bicarain? Pancasila macam apa yang kemudian dia perlu dana 100 miliar untuk nyewa influencer memahamkan Pancasila. Versi Pancasila mana yang dia punya? Versi Pancasila yang semuanya harus seragam. Padahal tulisan di bawah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda asal tetap satu. Ada yang nggak kerudungan, ada yang kerudungan, itu namanya perbedaan, Pak. Saya dipahami Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa harus disatuin? Gitu kan ya. Ini agak aneh, gitu kan ya. Ini kan problematik dan masalahnya apa? Masalah paskibraka pakai baju apa dibandingkan dengan KDRT ini, pentingan mana? Ini masalah sudah nyata di depan dan ke depan lebih parah. Di depan mata sudah 2,5 juta, ke depan 7,5 juta. Itu kalau masing-masing satu keluarga anaknya 2, kalau anaknya 3. 10 juta Bu. Lah gimana caranya Ustadz Felix 1 orang gitu kan ya, atau misalnya Ustadz yang lain cuma berapa gelintir orang itu, ya nggak usah Felix lah, Ustadz Adi Hidayat lah, followersnya paling cuma berapa? Coba lihat yang nonton YouTube-nya berapa doang, itu pun cuma orang-orang itu aja. Emang bisa nyelesai? Nggak bisa.
Kita udah tahu dari awal bahwa kita nggak bisa nyelesain masalah ini, makanya perlu banget pemerintah tadi. Untuk ngurusin apa? Gimana caranya menyelesaikan masalahnya dengan sistemik. Di zaman Rasulullah misalnya, Rasulullah pernah didatengin satu orang yang miskin. Rasul sebagai kepala negara menunjukkan bagaimana cara sistemik untuk ngurusin orang-orang kayak gini. Kamu punya apa di rumah? Saya masih punya ini, saya masih punya ini, saya masih punya ini. Oke, jual barang-barangmu, duitnya kasih ke saya. Setelah dapat duitnya, Rasul katakan, ini untuk makan keluargamu setengah, satu lagi beliin kapak. 2 minggu datang lagi ke sini. Berarti ada proses monitoring kan? Ada 2 pekan dia melakukan dulu sesuatu, baru setelah 2 pekan dia datang ke situ lagi untuk lapor. Lah, kekerasan dalam rumah tangga sama. Karena ini prosesnya nggak sendiri, melibatkan banyak banget hal. Nih contoh ya, kita coba lihat ya. Tadi sudah kita bahas. Kekerasan dalam rumah tangga itu diawali oleh nasab, diawali oleh keturunan. Maka kalau ibu-ibu nanti punya anak, kita nggak bisa menjamin dapat pasangan yang baik, tapi minimal kita sudah checklist segala macamnya. Minimal kita sudah ada daftar-daftarnya. Pertama, orang tuanya punya rekor KDRT atau tidak. Itu dipastiin. Pernah nggak dia mukul istrinya? Pernah nggak dia menunjukkan KDRT di depan anaknya? Pernah nggak dia melakukan KDRT kepada anaknya sendiri? Karena KDRT kan tidak hanya pasangan suami istri kan ya, tapi bisa pada anak-anak kan ya. Kalau sudah pernah, berarti harus dikasih red flag, dikasih sebuah tanda. Kenapa? Ini anak kalau kamu mau nikah sama dia, mudah-mudahan dia sudah berubah. Misalnya contoh tuh kayak Felix Xiao, dulunya kecil digebukin, tapi sekarang minimal karena dia sudah belajar Islam, dia sudah bisa berubah. Tapi ingat loh, Felix masih ada referensi itu. Paham nggak Bapak Ibu sekalian? Saya nggak bisa bersih loh. Artinya apa? Saya harus tetap terus-menerus belajar dan tetap terus-menerus nahan tangan saya gak mukul gitu loh. Apalagi kalau ada orang sudah dapat referensi itu banyak. Nah, kalau kamu tetap mau nikah sama dia, dia harus rutin untuk tadi memperbaiki dirinya, pergi ke pengajian, tazkiyatun nafs, kalau memang perlu pergi ke psikiater, diskusi tentang kejiwaannya dia. Kalau sudah mulai berbahaya, lapor ke ibu, kan gitu. Lah kemarin, apakah orang tua Anda tahu bahwasanya Anda melakukan kekerasan terhadap istri Anda? Tahu. Loh, ini banyak loh. Kan kita udah cerita kemarin. Jangankan KDRT, yang kemarin itu loh. Ada orang dari pesantren, Gus sama Ning, lalu kemudian nikah. Lalu kemudian Gus ini bukan hanya selingkuh sama cewek, tapi selingkuh sama cowok juga. Loh iya. Lalu ditanya sama ibunya, ibu tahu kelakuan anaknya kayak apa? Tahu. Udah jangan buka aib. Loh kok gitu? Nggak apa-apa, itu bukan zina. Iya bukan zina, liwat namanya, tahu. Bukan zina, namanya homo tuh namanya, jelas ya. Nah ini kan tapi diokein saja sama ibunya. Ini kan nggak benar. Gitu kan ya. Nah problematika sudah saya bilang, problematika itu nurun. Ketika kemudian keluarganya ke anaknya. Maka kalau sudah dapat red flag pertama, kasih tahu, oh iya kalau memang mau sama dia mudah-mudahan dia sudah berubah. Kalau dia sudah berubah, tetap harus ikut pengajian supaya dia ngerti seperti apa memperlakukan perempuan. Kadang-kadang kita itu karena nggak ada ilmunya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana cara memuliakan perempuan.